Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nawaina, Majelis Nawaina opening di Nawa Cafe. Alhamdulillah kita bersama dengan rekan Maulana Abdul Aziz. Gimana rekan Aziz? Sehat, Tauhid. Alhamdulillah. Lancar puasanya, Pak? Alhamdulillah lancar. Kita sekarang berarti sudah beranjak ke Ramadan hari keberapa, Pak? Hari ketiga berarti. Ketiga. Oke, rekan-rekan semua, kita pembahasan opening kali ini mengenai Nawaina menyapa generasi muda. Maka dari itu, saya sebagai notulen di malam hari ini ingin sedikit berbincang kepada rekan Aziz bagaimana terkait anak muda masa kini, Pak Aziz. Kegelisahan kita teman-teman organisasi melihat anak-anak muda zaman sekarang itu kan entah dari pergaulan, entah dari bagaimana eksplorasi dia dalam dunia pendidikan dan sebagainya, itu kalau tidak kita arahkan itu agak sedikit kesulitan. Makanya teman-teman punya inisiatif untuk membuat wadah yang namanya Majelis Nawaina. Mungkin awalnya kayak gitu bawahnya. Gitu. Kalau dari histori saya pribadi, mungkin beranjak dari lingkaran diskusi ya Pak Aziz. Dari rekan Alpi, rekan Aziz juga. Nah ternyata Nawaina ini yang opening pada hari ini itu terwujudkan dari lingkaran-lingkaran tentang diskusi secara akademisi dari berbagai elemen, mulai dari pendidikan, sosial politik, ekonomi, kemudian budaya hingga filsafat secara ideologis kita bahas di situ. Dan alhamdulillah dari mulai awal tahun 2024 saya pribadi sering menginisiasikan kepada rekan-rekan semua dalam circle saya, lingkungan saya, bagaimana untuk selalu mengupgrade lingkaran diskusi tersebut untuk membaca masa depan terhadap generasi muda. Nah, yang menarik pada malam kali ini, Nawaina itu terfokus, rekan Aziz. Mungkin pada malam hari ini terfokus kepada pendidikan. Nah, pertanyaan yang sangat urgent, pendidikan menurut rekan Aziz terhadap generasi muda ya, yang mungkin lahir tahun 2000 atau 2005 hingga sekarang, itu bagaimana? Ya. Kalau kita berbicara pendidikan itu kan kita bermula dari bagaimana kewajiban kita sebagai umat muslim kan itu ya. Karena wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra, itu kan untuk membaca, untuk belajar dan sebagainya. Jadi kewajiban kita sebagai umat muslim itu ya sangat wajib sekali untuk berpendidikan lah dalam tanda petik ya. Kemudian dalam perkembangan pendidikan di Indonesia itu memang sangat signifikan, dari mulai wajib belajar 9 tahun, kemudian wajib belajar 12 tahun, bahkan untuk tenaga kependidikan sekarang sudah banyak program dari mulai profesi guru, PPG, kemudian guru penggerak dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia, itu tidak ada alasan anak-anak yang tidak berpendidikan melihat dari program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu Pak Wahid. Berarti ujung tombak dari pendidikan salah satunya itu guru ya? Di antaranya itu. Tenaga profesi sebagai pendidik ya? Betul. Nah lantas ketika ada pertanyaan, apa sih perbedaan antara pendidikan dengan pembelajaran? Ya, jadi kalau pembelajaran itu kan mentransfer ilmu pengetahuan. Tapi kalau pendidikan itu lebih dalam lagi Pak Wahid. Apa itu? Makanya di dalam pendidikan itu kan kita sebisa mungkin tidak hanya membenahi secara akademisi saja. Dari mulai etika, cara pandang, berpikir, kemudian paradigma itu harus bisa selaras dengan ilmu yang diberikan oleh guru itu sendiri. Jadi banyak sekali pendidik ataupun memang tenaga kependidikan yang tidak begitu memperhatikan bagaimana pendidikan itu ditransferkan, tidak hanya ilmu pengetahuannya saja. Terkadang orang ataupun memang
apa namanya siswa itu dia bisa menerima ilmu yang diberikan oleh guru, tapi tidak dengan etika yang diberikan oleh guru itu Oh, sendiri. lebih ke value. Betul. Oh, learning to do berarti ya. Mm-mm. Lantas ketika dari pembelajaran dan pendidikan itu bisa dibilah pengertiannya, kemudian untuk generasi muda zaman sekarang ini yang sangat kecanduan dengan gadget, bisa kita browsing dan lain sebagainya, antisipasi mengenai dampak tersebut di dalam ranah pendidikan itu bagaimana, rekan Ajis? Iya. Sebenarnya kalau arus media kemudian perkembangan zaman itu kan tidak bisa kita bendung Pak Wahid ya. Karena ibaratnya kita sedang apa namanya di tengah-tengah lautan dan kita tidak bisa apa-apa. Kalaupun memang kita melawan arus ya kita akan kalah. Sebisa mungkin kita mengikuti arus kemudian sehingga kita itu bisa mencapai tepi kemudian bisa menyelamatkan kita. Begitu dalam arus media sosial yang masuk ataupun merebak dalam dunia pendidikan. Sebenarnya dari tahun 1980 itu kan kita sudah masuk ke revolusi industri 1.0 kan ya. 1.0 ya. Ditemukannya alat transportasi, ditemukannya alat untuk apa namanya membantu industri dan sebagainya, hingga pada akhirnya ya ditemukanlah media sosial pada saat ini. Begitupun dengan internet dan sebagainya. Jadi memang digitalisasi sudah masuk ke dalam dunia pendidikan. Kita tidak bisa memendungnya, akan tetapi kita bisa memfilter atau mengarahkannya. Contoh 2020 awal itu bulan Maret kalau tidak salah mulai masuk corona. Kemudian sistem pembelajaran berubah total dari yang luring ke daring ya kan. Kita kan sempat keteteran apa itu Zoom meeting, apa itu Google Meet dan sebagainya. Tapi sejauh ini alhamdulillah untuk pendidikan di Indonesia itu bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi kita tidak terlalu ketinggalan lah gitu. Untuk memanfaatkan media digital sebagai media pembelajaran yang ada. Contohnya anak-anak tidak walaupun memang tidak bertatap muka di kelas, tapi dia bisa menerima pembelajaran yang diberikan oleh gurunya melalui video dan sebagainya. Jadi itu salah satu manfaatnya. Akan tetapi banyak juga akibat daripada penggunaan media sosial ini. Banyak yang mengeluhkan ketika kita 2021 atau 2021 kalau tidak salah ya. Itu kami sempat diskusi dengan pemangku kebijakan bahwa banyak sekali orang-orang yang orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya itu sekarang semakin kecanduan gadget daripada untuk belajar. Nah, itu kan menjadi dampak problematika juga kan itu ya. Satu sisi dunia pendidikan kita sudah terdigitalisasi, akan tetapi dampak lainnya ya anak-anak itu lebih dekat dengan gadget daripada dengan gurunya dan sebagainya gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi intinya bisa ditanggulangi dengan cara bagaimana mendapatkan dampak positif ya, betul, dari transformasi digital. Jadi dari tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang setelah saya sampaikan kepada rekan Ajis akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua, sesi kedua. Tapi sebelumnya kita tahan dulu di sesi pertama ini. Kita akan rileks dulu. Untuk rekan-rekan silakan untuk menikmati kopi masing-masing. Terima kasih.